Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sehingga Dia boleh pelihara kita dan kita boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Saya mau berbagi firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 110 ayat 3. Di sana dikatakan, pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan perhiasan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita adalah manakah yang kita kejar, yang terpenting dalam hidup kita. Ya. Nah, sebagian besar manusia di dunia ini menjadikan harta kekayaan sebagai goal hidup. Sesuatu yang dikejar sedemikian rupa. Mereka berpikir jika memiliki harta yang berlimpah, hidupnya akan aman, tak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Nah, karena fokusnya mengejar harta dunia, mereka lupa dan cenderung mengabaikan perkara-perkara rohani. Artinya saudara, gampang lah soal perkara rohani. Ya, gampang mencari Tuhan, tidak perlu buru-buru, tidak perlu serius. Nah, ada yang kita temukan seperti itu. Nah, mereka tak menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ada hal yang jauh lebih utama yang bersifat kekal, yaitu kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Jadi mari kita fokus pada kehidupan kekal selagi kita punya kesempatan. Mereka tak menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Ada yang jauh lebih utama yang bersifat kekal, yaitu kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Jangan kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Nah, saudara-saudara, apa yang sedang saudara kejar? Hanya mengejar hal-hal duniawi akan menuntun kita kepada kebinasaan kekal. Kalau itu fokus kita yang duniawi akan menuntun kita kepada kehidupan kekal, kehidupan yang binasa, ya, kebinasaan yang menanti kita ketika kita fokus kepada mengejar hal-hal duniawi. Nah, sebaliknya, jika kita mengejar perkara-perkara rohani, mengumpulkan harta di surga dengan mencari perkara-perkara yang di atas, ya, berusaha menyenangkan hati Tuhan, berusaha bertanggung jawab melakukan kehendak Tuhan. Nah, dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1-2 berkata, kita sedang mempersiapkan diri menuju kepada kehidupan kekal. Firman Tuhan memperingatkan tentang hal yang harus dikejar, yang menjadi modal kita bertemu dengan Tuhan di kekekalan, yaitu kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi amat penting dan sangat penting sekali mengejar kekudusan itu, ya, mengejar sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Nah, saudara, kata kekudusan dalam bahasa Yunani itu dikatakan hagiasmos, artinya kemurnian, kesucian,
Ya, mengejar kekudusan berarti kita harus berusaha sedemikian rupa untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengejar berarti berlari dengan sekuat tenaga. Demikian mencapai sasaran atau meraih target yang dikejar. Nah, saudara-saudara, selagi kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup, mari kita berjuang supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mengejar kekudusan juga berarti mengejar perkenanan Tuhan. Mengapa kita harus mengejar kekudusan hidup? Selama kita masih hidup dalam dosa, selama kita masih hidup menuruti keinginan daging dan berfokus kepada dunia, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, berusahalah. Hidup dalam kekudusan adalah syarat mutlak masuk di dalam kekekalan, yaitu sorga kekal. Penting, mari saudara-saudara, penting sekali ya, kita mengejar sesuatu yang berarti bagi kita. Saya percaya kita semua akan diberikan hikmat untuk makin fokus kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan menjadi pelaku kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan menolong kita semua. Amin.